Iyo. Baik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesehatan pada masing-masing kami, mempunyai waktu yang indah karena sebentar lagi kami akan mendengarkan pelajaran Alkitab yang akan dibawakan oleh Pak Bugwan melalui pelajaran dalam buku Wahyu dan Daniel. Biarlah Tuhan menyertai masing-masing kami supaya kami dapat mengerti pelajaran ini dan pelajaran ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Semakin hari kami dapat semakin lebih baik setuju dengan kehendak Tuhan. Memberkati juga saudara kami yang tidak bersama kami pada malam hari ini, sertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, sempurnakan doa kami karena kami persembahkan ini semua dan nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Beni. Silakan Pak Yubuguan. Oke. Selamat malam saudara sekalian dari segala pelosok Indonesia, juga dari luar negeri. Salam semua yang di Jerman, di Belanda. Terima kasih juga. Dan Pak Edi, mungkin yang di Amerika. Ya, Ibu Sandra dari Timor Leste. Terima kasih Ibu Sandra. Sudah berapa kali ikut, saya lupa sapa. Baik. Iya. Ya, kita bersyukur sama Tuhan, diberi umur panjang belajar firman Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar Wahyu 13 bagian yang pertama, dan ini adalah bagian yang penting. Itu sebabnya mari kita sebelum belajar, saya ingin tunjukkan. Jadi kita Bible study dulu. Saya minta saudara membaca langsung dari Alkitab saudara sendiri 3 ayat saja. Mari kita lihat ayat yang pertama, ya saudara lihat. Wahyu 13 ayat 1. Oke, saya bantu bacakan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi kita diberitahu oleh Alkitab akan muncul seekor binatang dari laut. Sekarang, apa yang akan terjadi dengan binatang ini? Mari kita baca ayat yang ketiga. Saudara buka ya. Saya bacakan. Maka tampaklah kepadaku salah satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu apa? Mengikut binatang itu. Bagian yang kedua. Sekarang kita lihat apa nasihat Tuhan untuk kondisi yang seperti ini. Mari kita baca Wahyu 13 ayat 10, tapi bagian B-nya saja. Mari saya bacakan ya. Yang penting di sini ialah, saudara lihat, ketabahan dan iman orang kudus. Jadi kelihatannya Wahyu 13 bagian pertama ini menganjurkan kita untuk punya iman yang teguh. Nah, itulah ringkasan pelajaran kita. Jadi, sudah lihat sendiri ayatnya. Sekarang baru akan presentasi bahan yang saya siapkan ya. Dan bila mana saudara kurang jelas, nanti boleh ajukan pertanyaan di dalam forum tanya jawab kita nanti ya. Baik, saya sudah siapkan presentasi ini, dan mudah-mudahan sudah tampil. Saudara bisa lihat full screen? Halo? Sudah Pak Yo. Oke, mari kita mulai ya. Saya akan batasi maksimal setengah jam ya. Baik, Wahyu 13, binatang dari laut. Nah, struktur pelajarannya adalah bagian pertama kita akan mengerti bagaimana struktur Wahyu 13 ini ditulis. Kemudian yang kedua kita akan belajar siapa binatang yang dari laut ini. Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi dengan binatang dari laut ini. Dan bagian yang keempat, aplikasi. Ya, seperti biasa, saya mau kita belajar Wahyu bukan pintar pengetahuan, tetapi kita mau praktekkan dalam hidup kita.
Baik, sekarang kita mau lihat struktur Wahyu 13 yang bagian pertama. Wahyu 13 dikatakan, ya ayat 1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Nah, kemudian kita lihat ayat 11. Wahyu 13 ayat 11 dikatakan, dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam bumi. Jadi Wahyu 13 adalah simbol dua binatang. Tuhan menggunakan dua binatang, satu keluar dari laut, satu keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi, pelajaran minggu depan. Nah, untuk binatang yang keluar dari dalam laut, itu terdiri dari 8 ayat ya, penjelasannya ada 8 ayat. Ayat 1 sampai 4 itu adalah visi atau penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes di dalam kitab Wahyu ini. Dan ayat 4 sampai 8 adalah penjelasannya. Jadi saudara sekalian, ada orang bertanya, oh dikira ayat 4 itu adalah peristiwa setelah ayat 3. Bukan ya. Ayat 5 dan sampai ke 8 adalah penjelasan ya. Dan buktinya apa? Di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 4, Yohanes selalu menggunakan aku melihat, aku melihat, aku melihat. Tampaklah kepadaku. Kemudian yang bagian ayat 5 sampai 8 tidak menggunakan kata demikian. Jadi 5 sampai 8 adalah penjelasan, oke? Nah, sekarang kita akan langsung masuk kepada pertanyaan penting. Siapakah binatang dari laut ini? Mengapa Tuhan ingin kita kenal binatang ini? Baik, ayat ini sudah kita baca, tapi mari kita baca lebih lengkap ya. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Oke. Dan lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, dari dua ayat ini kita mendapatkan beberapa ciri, bukan? Nah, kita mau kenal ini binatang dari dalam laut ini apa. Dan kalau Tuhan memberikan banyak ayat untuk menjelaskan ini, kode-kode dari binatang ini, tentu Tuhan ingin sekali kita mengerti siapakah binatang ini. Ciri yang pertama, dikatakan binatang dari laut. Itu artinya apa? Dalam Daniel 7 ayat 17, saudara sekalian ingat bahwa buku Wahyu adalah buku kesimpulan Alkitab. Jadi kalau istilah di kitab Wahyu itu biasanya merujuk kepada bagian lain dalam Alkitab. Jadi kita pergi kepada sebuah ayat, Daniel 7 ayat 17, yang memberi kunci apa arti binatang. Oke, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ada 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Jadi binatang itu artinya raja. Jadi kalau Tuhan pakai simbol, kode, dia bilang binatang itu artinya akan muncul seorang raja. Jadi ada sebuah kerajaan yang akan muncul. Nah sekarang, laut itu apa? Laut itu adalah di dalam Wahyu 17 ayat 15 ada petunjuknya. Dikatakan, kalau semua air yang kau lihat itu, di mana pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa, rakyat yang banyak, dan kaum dan bahasa. Jadi rakyat yang banyak bahasanya, itulah yang dilambangkan dengan air yang banyak. Nah, laut kan airnya banyak. Jadi laut itu adalah pada zaman dulu, penduduk yang terbanyak adalah di Asia dan Eropa. Dalam hal ini, binatang ini dikatakan muncul dari tempat yang banyak bahasanya, banyak rakyatnya, banyak suku-sukunya. Oh, tempat yang cocok itu adalah Eropa. Jadi ciri pertama adalah kerajaan ini akan muncul dari Eropa. Mari kita lihat ciri yang kedua. Dikatakan tadi binatangnya binatang gabungan ya. Oh, dia dikatakan badannya seperti macan tutul, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti singa,
dan dia mendapat kekuatan dari naga. Nah, apa arti simbol ini semua? Jikalau teman-teman sudah ikut pelajaran Daniel, inilah artinya. Ya, naga artinya Roma, macan tutul adalah Yunani, beruang adalah Media dan Persia, singa adalah Babylon. Jadi kalau begitu, kerajaan yang muncul dari Eropa ini bersifat gabungan dari 4 kerajaan yang sebelumnya. Nah, inilah lambang yang waktu kita belajar Daniel 7 ya. Seperti singa, seperti beruang, seperti macan tutul, dan seperti naga. Dan artinya sudah kita pelajari dalam Daniel 7 ya. Babylon, Media Persia, Yunani, kemudian Romawi. Dan mari kita pergi ke ciri yang ketiga, yaitu dia mempunyai nama-nama hujat, tanda kutip ya. Daniel 7 ayat 25 dikatakan ia akan mengucapkan perkataan menentang yang maha tinggi, oke? Kemudian di dalam Wahyu, ada satu ayat yang terlewat, dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 1, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, apa artinya di kepala ada nama hujat? Kata hujat itu definisinya diberikan dalam Daniel 7 ayat 12, yaitu menentang Allah. Ya, menentang yang maha tinggi itu namanya menghujat ya. Jadi kalau seseorang menentang nama Tuhan, memakai nama Tuhan, itu namanya menghujat ya. Kemudian ciri yang keempat, yaitu Wahyu 13 ayat 7 dikatakan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Oke? Dikatakan dia pernah menjadi pemimpin dunia dan menganiaya orang Kristen. Mari kita lihat ciri yang kelima dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 3, yaitu maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Raja ini menguasai seluruh dunia, pernah menganiaya orang Kristen, tetapi dia pernah kena luka, hampir mati, tapi tidak mati, sembuh lagi. Ciri yang kelima. Kemudian mari kita lihat ciri yang keenam, diberikan dalam Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan berapa lama? 42 bulan lamanya. 1 bulan 30 hari dalam kalender Yahudi. Maka kita dapatkan 42 kali 30 adalah 1260 hari. Dalam nubuatan, hari itu sama dengan tahun. Jadi, ciri keenam adalah raja ini berkuasa 1260 tahun. Nah, saudara sekalian, siapakah yang cocok dengan semua deskripsi ini? Ya, raja menguasai seluruh dunia, muncul dari Eropa. Kemudian berkuasa 1260 tahun. Ya, pernah menganiaya umat Kristen dan pernah terluka, hampir mati. Siapakah yang cocok? Jawaban satu-satunya yang saudara bisa dapatkan dalam sejarah adalah Roma Kepausan. Nah, mari saya berikan beberapa bukti ya lamanya berkuasa. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Paus itu dipenjarakan, ditangkap oleh Jenderal Berthier atas suruhan Napoleon, ya, Raja Prancis, Jenderal Prancis, waktu Revolusi Prancis. Jadi dan dipenjarakan, dan Paus waktu itu sampai meninggal di penjara. Jadi kalau kita hitung waktunya dari Paus berkuasa sampai dia ditangkap, benar-benar 1260 tahun.
Apakah benar dia pernah menganiaya? Saya shortcut, kutip sebuah berita yang mudah di BBC World, ya, dikutip oleh Detik News. Judulnya, Paus Fransiskus meminta maaf kepada umat Protestan. Jadi dengan mudah kita dapatkan kesimpulan bahwa memang pada waktu lalu kepausan pernah menganiaya umat Kristen. Bagaimana dengan hujat? Ya, apakah benar dia menghujat Allah? Bukankah dia juga hamba Allah? Kenapa dia menghujat Allah? Oke. Hujat, tadi kita sudah belajar bahwa arti hujat itu mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, ya. Mari coba kita lihat gelar-gelar dari Roma Kepausan. Gelar yang saya dapatkan di internet adalah gelar yang sekarang masih dipakai adalah Holy See, ya. Tempat dia berada disebut takhta suci. Dia juga disebut Vicar of Christ atau Vicarius Christi atau Vicarius Filii Dei. Dia adalah wakil Allah di dunia. Dia adalah penjelmaan Kristus. Kemudian gelar lain yang terkenal adalah Pontifex Maximus, artinya imam besar. Dan gelar yang terkenal adalah Papa, Pater, Father, atau Pope, atau artinya Bapa dalam pengertian rohani. Apa kata Alkitab tentang menyebut seseorang Bapa rohani? Matius 6 ayat 9, Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Jadi Yesus mengajarkan kita memanggil Bapa rohani hanya satu, yaitu Allah di surga. Dan Matius 23 ayat 9, Yesus memperingatkan, ya, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jadi menyebut diri Bapa adalah sebuah hujat. Coba kita lihat gelar-gelar yang dipakai oleh kepausan itu mirip dengan semua yang dipakai oleh Kristus. Itu sebabnya Martin Luther pernah menyebut bahwa Pope adalah anti-Kristus, sebab semua gelar Yesus diambil. Mari coba kita lihat beberapa sifat dari Yesus, yaitu yang pertama, Yesus bisa mengampuni dosa. Ya, mereka juga mengatakan bisa mengampuni dosa. Lihatlah, banyak kan bilik pengampunan dosa. Sampai hari ini masih juga disediakan. Yesus adalah anak Allah. Dia menyebut diri wakil Allah di bumi. Yesus dalam Alkitab disebut imam besar. Dia memakai gelar imam besar, Pontifex Maximus. Yesus adalah manusia tanpa dosa. Paus menyebut dirinya the innocent. Yesus melayani di dunia ini 3,5 tahun mengajar, ya, dan menyembuhkan orang. Di dalam Wahyu disebutkan bahwa dia akan berkuasa 3,5 tahun atau 42 bulan, sama itu ya, 3,5 tahun atau 42 bulan. Jadi ini kelihatannya seperti meniru pelayanan Yesus. Yesus pernah terluka, dia mati, kemudian bangkit. Apa yang kita lihat pada Roma Kepausan? Dia pernah terluka, tetapi dia sembuh. Dia tidak sempat mati, tapi dia sembuh. Jadi seperti bangkit lagi dengan wajah baru. Kemudian gelar Yesus adalah Mikael. Minggu lalu kita sudah singgung ini ya. Arti Mikael adalah siapa seperti Allah. Dalam Wahyu 13 ayat 4, waktu dia sembuh, seluruh dunia mengatakan, siapa seperti dia? Jadi kelihatannya kekaguman seperti kepada Yesus juga diberikan kepada dia. Itu sebabnya Martin Luther menyebutkan dia sesungguhnya adalah anti-Kristus. Bagaimana dengan nubuatan mengatakan bahwa tahtanya diberikan oleh naga, yaitu diberikan oleh kerajaan Romawi. Apakah betul? Nah, memang dari namanya kita sudah tahu bahwa dia adalah Roma Kepausan. Memang
dia dapat kekuasaannya dari kerajaan Romawi. Nah, apa yang terjadi, saudara sekalian? Tahun 330 Masehi, ibu kota Roma dipindahkan ke Konstantinopel di Turki. Dan penguasa kota Roma waktu itu diberikan kepada bishop, kepada pastor kota Roma. Dan kemudian disebut paus atau papa atau pater. Nah, kata takhta ya diberikan takhta kepadanya. Dalam bahasa Yunani ada dua kata, yaitu thronos, itu mungkin sekarang jadi kata bahasa Inggris yaitu throne ya, takhta. Tetapi ada satu kata lagi yang menarik dalam Yunani adalah katedra. Jadi saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa seolah-olah bahwa dia memperoleh katedra dari Roma. Dan memang katedra itu sekarang menjadi kata katedral. Dan memang Paus bertakhta di katedral Santo Basilika Santo Peter di kota Roma. Jadi saudara sekalian, cocok sekali dengan penjelasan Alkitab, buku yang ajaib ini. Ya, inilah petanya ya dari pemindahan ibu kota dari Roma ke Konstantinopel dan akhirnya Paus menjadi penguasa di kota Roma, di pusat dunia waktu itu. Baik, bagaimana dengan sifat gabungan? Kenapa dia digambarkan sifatnya itu ada unsur naganya, ada unsur beruangnya, ada unsur singanya, dan ada unsur macan tutulnya. Nah, kita tahu bahwa Roma Kepausan itu mewarisi semua pendahulunya. Dia menguasai kekuasaan dari Roma, dia mewarisi filsafat dari zaman Yunani, dia menguasai tata pemerintahan berdasarkan hukum dan undang-undang dari Media Persia, dan mereka menyembah dewa matahari dari mana? Dari Babylon ya. Babylon terkenal menyembah dewa matahari dan nama dewanya adalah Marduk ya. Ini saya ambil dari internet juga, dari Wikipedia. The God of Babylon adalah Marduk ya, namanya Marduk atau Bel, banyak nama yang lain ya. Jadi penyembahan matahari itu sebenarnya diwarisi dari Babylon, diturunkan ke Media Persia, Yunani, kemudian Romawi, dan diterima oleh Roma Kepausan. Jadi memang semua sifat yang sebelumnya itu diadopsi oleh dia, sehingga Alkitab menggambarkan binatang ini memang binatang gabungan. Jadi tepat sekali Alkitab menggambarkan sifatnya. Nah, saudara sekalian, sekarang kita sudah jelas bahwa yang dimaksud Alkitab, siapakah binatang yang keluar dari dalam laut, yang pernah terluka kemudian sembuh? Jawabannya adalah Roma Kepausan. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi dan kenapa Tuhan memberitahu ini kepada kita? Mari kita baca Wahyu 13 ayat 3 dan Wahyu 13 ayat 8. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Oke, lukanya sembuh. Dan ini yang penting, yang Tuhan mau kasih tahu sama kita, yaitu seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Alkitab mau memberitahu kepada kita bahwa seluruh dunia akan ikut. Ayat 8 juga sama ya. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, bukan cuma mengikut ya, menyembah, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Apa artinya? Semua orang akan mengikuti dia, yaitu semua orang yang tidak mau masuk surga atau tidak akan masuk surga. Oh, keras bukan? Jadi saudara sekalian, mengapa Tuhan memberitahu kepada kita hal ini? Karena Alkitab mau kasih tahu sama kita bahwa seluruh dunia akan ikut dia
Hanya orang yang cinta Tuhan, yang cinta surga lah yang tidak mau ikut dia. Nah, mari saya lihat berikan buktinya bahwa memang lukanya mulai sembuh dan seluruh dunia ikut. Gambar yang kiri adalah Presiden Amerika menyambut Paus di lapangan terbang. Negara superpower lebih hormat kepada kepausan. Kemudian Paus berbicara kepada rakyat Amerika lewat Kongres. Itu foto kanan atas adalah ketika berbicara di Kongres. Kongres adalah perwakilan rakyat Amerika. Nah, kalau kita belajar sejarah bahwa Amerika adalah negara Protestan. Mereka adalah orang yang dulu lari dari penganiayaan zaman kegelapan. Mereka mau cari kebebasan beragama di tanah Amerika. Hari ini, organisasi yang pernah menganiaya mereka berbicara, memberi nasihat, pandangan kepada rakyat Amerika. Sudah lihat, lukanya sembuh, seluruh dunia hormat. Gambar yang kanan bawah saya dapatkan juga di internet bahwa dia bertemu dengan pemimpin komunis Fidel Castro. Luar biasa, saudara sekalian. Negara komunis yang tidak percaya Tuhan juga bertemu dengan beliau. Jadi, kecuali negara Cina yang besar mungkin ya, yang masih belum mau bertemu dengan Roma kepausan. Dan banyak sekali foto yang kita bisa dapat. Misalnya ini. Ini adalah perayaan 500 tahun. Ya, 500 tahun reformasi Protestan di Eropa. Dan apa yang terjadi waktu perayaan 500 tahun reformasi Protestan? Dulu Protestan memprotes Roma kepausan. Sekarang mereka berdiri bersama. Saya punya foto yang sebelah kanan ini menceritakan segala sesuatu bahwa nubuatan Alkitab benar sekali. Di tengah berdiri Paus, di kiri ya adalah presiden dari Lutheran World Federation atau Federasi Sedunia Gereja Lutheran. Dan yang sebelah kanan adalah sekretaris jenderal dari Lutheran World Federation. Dan berdiri di tengah adalah Roma kepausan. Bukankah ini sudah rujuk? Bukankah seluruh dunia akan kagum dan mengikut binatang itu? Tidak lagi, bukankah Alkitab mengatakan bahwa tidak lagi ada yang akan memprotes dia? Saudara lihat foto ini, ya adalah pemimpin-pemimpin gereja besar-besar di Amerika yang terkenal juga berfoto bersama dia. Dan bahkan mereka bilang sama Paus bahwa dulu Protestan berbuat salah, sekarang kami boleh disebut Katolik. Kembali Katolik, disebut Katolik lagi. Baik saudara sekalian, inilah ayat yang Alkitab mau bilang sama kita ya. Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Ramalan Alkitab. Sekarang, bagian yang terakhir, saudara sekalian, kita mau ambil aplikasi. Pelajaran apa yang bisa saya ambil? Mengapa Tuhan memberitahu ini kepada saya? Mari kita baca nasihat Tuhan. Ya. Wahyu 13 ayat 8 dikatakan, dan semua orang yang diam di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Semua orang yang akan binasa mau menyembah dia. Siapakah yang akan selamat? Wahyu 13 ayat 10 bagian B, nasihatnya ini. Yang penting di sini ialah, nah kalau yang penting ini berarti inilah tujuan dari semua lukisan ini, bukan? Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang kudus. Mari kita ambil sebuah kesimpulan. Tuhan mengatakan, nasihat Tuhan adalah, kalau siapa yang mau selamat, dia harus berdasarkan apa? Iman, hanya satu kata.
kembali kepada iman. Nah, saudara sekalian, apa kondisi ya? Apa kondisi gereja saat ini? Oh ya, saya ingin tunjukkan bahwa apa definisi iman ya? Apa definisi iman menurut Alkitab? Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi iman itu seperti rumah dibangun di atas fondasinya firman Tuhan. Ya, iman itu seperti orang pergi pakai peta. Dia nggak pakai pendapat dia ikut saja nasihat di peta. Iman itu seperti pilot terbang dengan semua meteran. Dia tidak bisa melihat dengan matanya. Iman adalah seperti orang yang pegang janji orang tua waktu kita kecil. Karena kita tidak punya pendapat, kita hanya percaya kepada orang tua kita. Iman, percaya kepada firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi dengan gereja Kristen hari ini? Gereja telah bergeser. Gereja telah mementingkan mujizat. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Wahyu 13 ayat 13 meramalkan bahwa gereja akan suka mujizat. Kalau banyak mujizat, itu gereja Tuhan. Kalau banyak mujizat, orang menganggap itu adalah perbuatan tangan Tuhan. Oke, mujizat. Dan ingat, mujizat bukanlah iman. Bagaimana dengan perasaan ya? Perasaan kusyuk, damai, enak, tenang. Itu semua juga bukan iman. Perasaan tidak bisa diandalkan. Bagaimana dengan orang Kristen sekarang? Orang Kristen sekarang banyak belajar cara berdoa secara meditasi. Yaitu bahasa Inggris sebut contemplative prayer. Mereka misalnya berdoa dengan cara-cara yang ya supaya perasaannya enak, Tuhan itu terasa dekat. Kemudian orang Kristen mulai senang dengan ritual-ritual, dan orang Kristen lihat ya, sering menilai segala sesuatu dari kemakmuran ya. Misalnya, kalau kamu ikut firman Tuhan, mana buktinya kamu diberkati Tuhan? Mana kamu lebih miskin dari orang-orang yang tidak ikut firman Tuhan? Jadi orang Kristen sekarang sering mengukur segala sesuatu dengan keberhasilan, kesuksesan, dan kemakmuran. Orang senang lihat gereja, gedungnya megah. Oh, ini pasti diberkati Tuhan. Kalau datang dengan mobil yang mewah, ini adalah orang yang dicintai Tuhan. Saudara sekalian, ini semua adalah pergeseran dari iman sejati. Doa meditasi ya. Gereja Katolik, saya minta maaf kepada teman-teman semua. Gereja Katolik yang diasuh oleh Roma Kepausan biasanya mempunyai banyak doa-doa khusus ya. Doa pemusatan pikiran, doa di depan lilin, doa perenungan, dan berbagai metode lainnya. Berdoa di depan benda-benda, di depan patung, itu semua tujuannya untuk memberikan perasaan kusyuk, perasaan dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau saudara baca syarat untuk menjadi anggota Ordo Jesuit, mereka harus pernah dalam doa mereka merasa mengalami pengalaman transendental, pengalaman supernatural, yaitu seperti diangkat ke langit walaupun posisinya dalam keadaan duduk. Ini adalah sebut doa-doa meditasi. Saya ingin memberikan sebuah sumber dari Catholic Resources. Ini adalah doa dari model Santo Ignatius Loyola. Nama doanya adalah doa ACTSI. Dan doanya dibagi dalam 5 bagian, yaitu adoration, contribution, thanksgiving, supplication, lalu intercession. Lalu diajarkan bahwa setiap tahap mereka merenungkan dan bermeditasi, dan mereka dianjurkan, kalau saudara perhatikan di bagian bawah ini adalah spiritual exercise. Ya, mereka berusaha melatih iman mereka
supaya bisa merasa dekat sama Tuhan dan mengalami mujizat. Inilah disebut contemplative prayer. Oke, Alkitab mengatakan bahwa iman bukan perasaan. Iman bukan kemakmuran. Iman hanya percaya kepada setiap kata-kata firman Tuhan. Nah, apa yang kita lihat, saudara sekalian, hari ini in the Protestant churches? Doa ACTS adalah doa contemplative prayer. Itu dipraktekkan. Saudara bisa buka di internet, di berbagai gereja. Ya, ini salah satu saya ambil adalah How to Pray the ACTS Way. Bagaimana dengan gereja kita? Ya, 10 Days of Prayer. Di YouTube saya kutip sebuah kebaktian Sabat, ayat bersahutan, dan doa ACTS. Menarik bukan? Nah, saudara sekalian, Alkitab meramalkan bahwa seluruh dunia akan ikut. Cara satu-satunya untuk tidak ikut adalah kembalilah pegang firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan ikuti. Selain itu, kita akan tersesat. Kita akan tertipu. Kita akan ikut dengan sukarela tanpa kita sadari. Jadi saudara sekalian, nasihat kalau gereja, kalau saudara sudah pernah tertipu, kalau gereja sudah pernah salah jalan, kalau selama ini kita tidak tahu, inilah nasihat Yesus buat kita. Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kembali kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bahasa sederhananya adalah, kembalilah kepada Alkitab. Kalau tidak, engkau tidak akan selamat. Dan itulah cita-cita Tuhan yang minggu lalu kita pelajari untuk gereja mula-mula. Ya. Dalam Wahyu 12 ayat 1 kita sudah belajarkan, aku melihat seorang perempuan berbaju seperti matahari, kakinya injak bulan. Apa artinya? Dia mempunyai perubahan tabiat mendekati Kristus. Mereka adalah orang yang keluar dari dosa, dan mereka adalah orang yang imannya injak berdasarkan Alkitab saja. Jadi, saudara sekalian, pelajaran kita sudah selesai. Izinkan saya untuk kutip sebuah ilustrasi. Di rumah saya, itu dinding rumah ke arah selatan itu kacanya agak banyak. Suatu hari ada seekor burung yang menabrak kaca rumah saya dan jatuh ke bawah. Wah, saya tolong, saya kasih air minum, tapi tidak bisa diselamatkan. Burung yang malang ini akhirnya saya kuburkan baik-baik. Nah, saya ingin tahu kenapa burung kok bisa nabrak kaca rumah saya. Apa dia nggak lihat? Nah, saudara sekalian, saya belajar, saya buka internet, kenapa burung sekali-sekali suka tabrak kaca. Rupanya pada jam tertentu, kaca rumah itu memantulkan awan. Jadi waktu mereka lihat kaca, itu dikiranya adalah awan. Sehingga mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka pikir menembus awan, padahal yang ditabrak adalah kaca. Dan itu sebabnya dia menghantam kaca rumah saya dengan keras, dan dia jatuh dan mati. Nah, saudara sekalian, burung ini kenapa mati? Karena dia pakai mata. 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus memberi nasihat bagaimana rahasia hidup orang Kristen supaya selamat. Dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya atau karena iman, bukan karena melihat atau bukan pakai perasaan. Semoga pelajaran hari ini menolong kita untuk dijauhkan dari segala penyesatan. Saudara sekalian, pelajaran yang baik ini, sebelum masuk tanya jawab, mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk buku Wahyu, peta yang jelas tentang akhir zaman.
Dan kami telah belajar tanda-tanda zaman bahwa dunia akan mengikuti seorang pemimpin yang sama. Dan semua orang yang akan diselamatkan akan mengikuti firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan lebih rajin belajar. Bantu kami ya Tuhan lebih mengerti firman-Mu. Berkati semua pendengar yang rindu mencari kebenaran. Kiranya semua yang mencari akan mendapat. Sertai kami selama belajar, supaya Roh Kuduslah yang menuntun kami kepada pengertian yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Saya kembali kepada Pendeta Tawaris untuk forum diskusi tanya jawab. Thank you. Iya, terima kasih Pak Yobuguan. Ada pertanyaan nih dari chat. Sebelum yang lain bertanya ya, saya baca ya. Oke. Nih, dari Ricky. Gereja Katolik sangat peduli dengan hal-hal yang bersifat sosial. Setiap ada bencana, peperangan, wabah penyakit, dan lain-lain, Gereja Katolik di garis depan akan turun tangan membantu misionaris yang peduli gitu kan. Baru pertama membuka ladang penginjilan di Papua dan daerah lain di belahan bumi adalah Katolik. Bagaimana kita gereja GMAHK bisa menafsirkan bahwa nubuatan di kitab Wahyu itu mengarah ke RK? Apakah tafsiran kita sudah tepat? Apakah tafsiran itu mengarah ke lembaga Katolik, Paus, atau ke seluruh umat Katolik? Baik. Terima kasih, Saudara Ricky Ambon. Pertanyaan yang baik sekali ya. Baik. Jikalau Ricky tadi sudah mengikuti dari awal, oh Ricky Ambon. Saya kira Ricky siapa? Halo, Sobat. Thank you, pertanyaan yang bagus. Gereja Katolik, nah oke. Wahyu 13 bukan berbicara tentang gereja Katolik. Saya perlu klarifikasi ini ya. Wahyu 13 tidak berbicara tentang gereja Katolik. Dia berbicara tentang pemimpin gereja Katolik. Dan dia bukan hanya pemimpin Katolik, dia adalah pemimpin sebuah negara juga, namanya Vatikan. Jadi Alkitab menyebutkan pemimpinnya, yaitu Roma Kepausan. Jadi bukan gereja Katolik yang dimasalahkan. Oke, yang kedua, Saudara Ricky betul sekali dikatakan bahwa gereja Katolik sangat peduli dengan sosial. Ya, betul. Mereka orang-orang yang baik. Mereka sering berbuat kebaikan. Begitu juga dengan pemimpinnya, yaitu Roma Kepausan. Mereka sering berbuat baik. Nah, tetapi yang kita dipelajari di Alkitab adalah Tuhan mau bukan hanya kita berbuat baik, tapi juga berbuat benar, ikut kehendak Tuhan. Oke. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan pertama membuka lahan penginjilan Papua daerah ini adalah Katolik. Oh ya, oke. Ya, setuju. Kemudian, apakah tafsiran GMAK ini benar mengarah ke Roma Kepausan? Ya, jawabannya adalah benar. Dan gereja MAHK tidak berdiri sendiri. Dunia Protestan umumnya semuanya sepakat. Tapi bukan Protestan 2021 ya. Protestan pada abad ke-19 dan abad ke-20, bukan abad ke-21 ini ya. Umumnya semuanya percaya bahwa Roma Kepausan adalah yang dinubuatkan di Wahyu 7, di Daniel 7, di Wahyu 13. Dan orang yang pertama kali memberi gelar anti-Kristus kepada Roma Kepausan adalah Martin Luther. Jadi ini adalah sejarah panjang, jadi bukan tafsiran ujuk-ujuk, dan bukan hanya satu gereja yang percaya ini. Dan kita tadi sudah belajar sendiri bahwa bukti-bukti dan ciri-cirinya seperti itu.
Jadi kita bisa ambil kesimpulan sendiri ya. Tidak tergantung kepada pendapat gereja manapun. Mari kita belajar sendiri. Thank you, pertanyaan yang bagus dari Ricky. Terima kasih jawabannya. Ya. Ada komentar Pak Ricky? Ya, saya setuju sih. Setuju dengan ini doktrin GM, maka semua mengarah ke lembaganya, lembaga Katolik. Jadi bukan perorangan, tapi lembaga kepausan ya. Kepausan ya, bukan kepada Katolik. Ya. Ya, di umat Katolik banyak orang yang setia sekali. Ya, mereka benar-benar mau cari Tuhan. Dan banyak orang yang baik, saya yakin, di gereja Katolik. Oke, hari ini kita diberitahu oleh Alkitab bahwa pemimpinnya dinubuatkan oleh Alkitab. Dan kita sudah dapat pelajarannya ya. Thank you, Ricky. Ya, sama-sama, Ko Buguan. Sama-sama, thank you. Ya. Salam sehat ya, Pak Ricky. Amin, Ko Buguan. Sampai jumpa lagi di ini. Di live ya. Di Batu lagi. Di Bible Study Live ya, sudah kangen ini. Baik. Silakan yang lain. Pak Buguan, selamat malam. Halo Pak Karjono. Saya mau tanya ini mengenai Matius pasal 16. Ada kaitannya ini dengan yang tadi diceritakan. Kata Yesus kepadanya, ayat 17 ya. Matius 16 ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ada kaitannya ini, saudara kita ini percaya dengan firman ini bahwa mereka gerejanya itu berdasarkan keturunan dari Petrus ini. Makanya mereka kalau mengampuni orang berdosa atau kalau orang dikatakan terikat di surga ya terikat, kalau dilepaskan. Jadi ini gimana hubungannya? Dan jarang sekali kita membahas hal yang seperti ini karena mereka menganggap bahwa inilah dominasi mereka, bahwa mereka memiliki kuasa dari Tuhan Yesus. Itu kira-kira Pak Buguan. Bagaimana? Oke, terima kasih. Saya lagi mencari sebuah ayat. Baik Pak Karjono, pertanyaan yang baik, dan memang ini adalah ayat dari Roma Kepausan bahwa mereka adalah penerus dari Petrus ya. Petrus adalah paus nomor 1. Dan yang mereka lakukan adalah meneruskan ke berikutnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti, yaitu Yesus berkata, engkau Simon. Lalu seperti seolah-olah Simon itulah kepala gereja. Sebenarnya ini kalau kita baca bahasa aslinya lebih bagus, yaitu di bahasa aslinya kan tidak pakai titik koma. Jadi harusnya ayat ini dibaca demikian ya. Oke. Ayat 18. Aku berkata kepadamu Petrus. Oke, jadi harusnya begini. Aku berkata kepada engkau Petrus, koma. Oke, jadi komanya jangan kecepatan ya. Aku berkata kepadamu Petrus, koma. Oke, jadi ngomongnya ke Petrus. Kemudian nih, di atas batu karang ini. Nah, kita tidak tahu tangan Yesus menunjuk kepada siapa ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku. Nah, batu karang ini itu maksudnya siapa? Apakah Petrus? Jikalau komanya ditaruh setelah Petrus, maka yang dimaksud adalah Yesus. Dan memang Yesus sendiri di dalam Matius 23 ayat 21 bilang, di atas batu, aku adalah batu yang kita baca ya. Matius 21 ayat 44 ya. 42 dulu ya. Matius 21 ayat 42.
Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Itu maksudnya Yesus. Kemudian ayat 44, Yesus bilang, barang siapa yang jatuh ke atas batu itu akan hancur, barang siapa yang ditimpa oleh batu itu akan remuk. Ini semua berbicara tentang Yesus. Jadi, jawaban kuncinya adalah ayat 18, Matius 16 ayat 18, cara menaruh komanya salah. Ya, aku berkata kepadamu Petrus, di atas batu karang ini saya akan dirikan gerejaku, yaitu di atas Yesus Kristus batu karang. Pak Buguan, kalau 19-nya bagaimana itu? Ada kaitannya dengan Petrus juga itu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Oh ya, ya kepadamu. Ya, oke, saya harus selidiki ayat ini ya. Mu ini siapa ya? Nah, tetapi Yesus memang memberi kuasa kepada murid-muridnya bahwa beritakan Injil. Siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi, kepada rasul-rasul memang diberikan kunci kerajaan surga. Ya, dititipkan lah, bukan diberikan ya. Dititipkan kunci kerajaan surga. Jadi ini kita bisa mengerti juga, bukan? Karena Yesus tidak akan ada di dunia ini, kita hanya dengar Injil kan dari Rasul. Jadi siapa yang tidak percaya kepada Rasul, tidak terima Injilnya Rasul, mereka tidak akan diselamatkan. Jadi kita bisa mengerti seperti begitu juga. Oke. Kemudian saya ingin memberikan bukti bahwa Petrus bukanlah paus nomor 1. Oke. Paus mengatakan bahwa Petrus tidak menikah, sehingga para penerusnya itu tidak menikah. Coba kalau saudara mau catat atau buka, Markus 1 ayat 30. Saya baca. Markus 1 ayat 30. Saudara, siapa tahu ada relawan yang mau baca? Saya jangan memborong semua ini ya. Markus 1 ayat 30. Markus 1, Markus 1 ayat 30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Itu bukan, Pak? Betul, itu betul. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Terima kasih, Bu Herlina. Ibu mertua Simon. Kalimat ini memberitahukan kepada kita, apakah Simon menikah? Ibu mertua. Kalau orang punya mertua, menikah. Jadi, klaim bahwa paus adalah paus nomor 1 atau pertama adalah Simon tidaklah berdasarkan Alkitab. Ya, itu bukti lain bahwa itu hanya sebuah klaim ya, sebuah klaim. Ya, Pak Karjono, apakah ada komentar dari Pak Karjono? Ya, saya masih belum puas, tetapi nggak apa-apa. Mungkin Pak Buguan nanti setelah selidiki lebih banyak bisa. Ya, saya akan selidiki ayat 19. Tapi saya tangkap 18-nya cukup jelas nggak? Ya, jelas itu. Tapi yang saya tangkap karena Yesus berbicara kepada Simon, langsung berhubungan dengan dia, nggak kepada seluruh muridnya gitu loh. Karena Simon mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, itu jadi dia langsung ditujukan pada Simon. Ya, terima kasih Pak Buguan, nggak apa-apa. Sama-sama menyelidiki. Ya, kita selidiki lagi. Terima Terima kasih kasih, Pak Karjono untuk pertanyaannya. Bertanya boleh, Pak? Oh iya, silakan. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Oh, Pak Harmono. Silakan, Pak Harmono. Saya sih tertarik dengan tadi Pak Buguan singgung tentang bangsa Cina ya. Orang Cina tadi sebetulnya singgung. Nah, sepertinya kan negara-negara di dunia yang kuat-kuat itu mereka punya lambang seperti Amerika misalnya contoh Garuda lah, Pancasila itu burung elang gitu. Kemudian Inggris, Singa gitu kan, sesuai dengan menggunakan nubuatan gitu kan.
Kemudian yang saya tanyakan, kan naga kan Cina ini yang punya lambang. Nah, Cina pernah menguasai Eropa, Pak. Sejarahnya itu pada tahun berapa? Nah, jadi apakah memang Cina tidak masuk ke dalam nubuatan? Karena Cina ini lambangnya itu naga, Pak. Bagaimana ini dengan seekor naga yang dimana Cina yang kita tahu bahwa sekarang ini juga di dalam ekonomi hampir menguasai dunia. Bagaimana nih untuk bangsa Cina sendiri gitu? Apakah nubuatannya ini memang ke arah bangsa yang akan masa ini? Itu saya juga agak sedikit ini nih dengan bangsa Cina. Gimana, Terima Pak? kasih, Pak Harmono. Sayang sekali bangsa Cina tidak, walaupun rakyatnya paling banyak sekarang di dunia, tidak dinubuatkan secara spesifik, artinya jelas sekali dalam Alkitab. Alkitab itu berpusat kepada umat pilihan Tuhan dan sekitarnya, dan musuh-musuhnya, ya, Israel dan sekitarnya, Abraham dan sekitarnya, Nuh dan sekitarnya. Jadi pusatnya adalah karena mau menerangkan Yesus Kristus, ya. Tetapi bangsa Cina, sebagian orang pelajar Alkitab percaya bahwa juga ada dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Juga Indonesia. Ada orang coba menafsirkan bahwa katanya, sampaikanlah berita sampai ke pulau-pulau yang jauh. Oh, itu kan kepulauan Indonesia. Ya boleh juga, tapi kan kepulauan Fiji, New Zealand, dan sekitarnya juga pulau-pulau, ya. Ya, tapi memang kita tahu bahwa Tuhan mengasihi seluruh bangsa. Dia mau pakai orang Israel supaya Injil sampai kepada Cina, kepada Indonesia, kepada orang Afrika, dan seterusnya. Oke. Tadi Pak Harmono bilang bahwa naga adalah lambang Cina. Bukan. Naga adalah dongeng, mitologi dalam Cina kuno. Kalau Cina modern, apalagi tidak pakai lambang naga, ya, itu hanya dongeng, mitologi. Oke. Apakah Cina pernah menguasai Eropa? Sepanjang yang saya belajar, orang Cina adalah bangsa yang tidak pernah menjajah. Mereka tidak pernah menjajah siapapun. Dijajah pernah, menjajah nggak pernah. Dan mereka menguasai Eropa? Tidak. Mereka berdagang dengan Eropa, ya. Orang Cina senang berdagang. Ke Eropa, bawa teknologi Cina, bawa kapal laut, bawa mesiu, bawa kertas, bawa tinta, dan orang Eropa belajar bikin kertas, bikin itu semua dari orang Cina. Ya, ada seorang Inggris menulis buku judulnya 1443. Ya, tahun di mana Cina menemukan Amerika. Menurut pelaut pensiunan tentara laut, angkatan laut Amerika, Inggris, dia bilang bahwa penemu benua Amerika adalah orang Cina. Kenapa? Dasar dia adalah karena Columbus waktu sampai mendarat di Amerika, dia membawa sebuah peta buatan Cina. Kalau begitu, siapa yang pertama bikin peta itu kan yang menemukannya. Jadi dia berpendapat bahwa orang Cina lah yang menemukan menemukan benua Amerika pertama kali. Tetapi yang terkenal adalah Christopher Columbus. Jadi orang Cina banyak berdagang, tetapi mereka tidak pernah menjajah dan tidak dinubuatkan di Alkitab secara khusus. Begitu, Pak. Boleh menambahkan sedikit keterangan? Boleh. Silakan. Di Wahyu pasal 20 ayat 2, memang kita merasa tahu bahwa naga itu kan dengan lambang-lambang itu sepertinya Cina, kekuatan Cina, padahal dikasih tahu di Wahyu pasal 20, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ini naga itu dilambangkan dari sejak dunia diciptakan itu adalah setan. Mungkin jadi jangan sampai dianggap naga itu adalah bangsa Chinese, ya. Karena banyak barongsai gambarnya naga. Enggak, itu naga itu dilambangkan sebagai setan. Itu aja, Pak Harmono, tambahan sedikit. Makasih. Oke, makasih Pak Budiono. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut, siapa tahu ada pertanyaan atau diskusi yang lain? Ya, gimana? Biasanya ada pertanyaan ini dari Pak Togu.
Masih pas dulu. Masih Oh, pas masih. dulu, Pak Tamaris. Pas dulu. Pak Daud, ada pertanyaan? Apakah, jikalau saudara ada yang berlatar belakang Katolik, saya ingin meluruskan bahwa ini bukan anti Katolik ya. Kita lagi membahas apa yang Alkitab katakan tentang pemimpin ya negara. Jadi bukan tentang suatu gereja. Ya, jadi tapi jikalau pelajaran hari ini ada sesuatu hal yang mungkin saudara kaget mendengarnya, boleh ditanyakan atau diskusikan. Bisa, udah, suara. Saya ada pertanyaan. Halo. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Begini, saya banyak teman orang-orang Katolik dan saya mengagumi mereka seperti tadi yang sudah dikatakan pertama. Kalau ada kesusahan, mereka pasti, dan mereka itu begitu rajin. Dalam hal ini saya menilai bahwa mereka itu benar-benar telah mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki dari kita dengan segenap hati tanpa embel-embel. Itu lain dengan kita, kadang kita melakukan sesuatu ada harapan yang diinginkan dari perbuatan kita, bukan umat ini ya, maksud saya pada umumnya, tapi pada umumnya umat Katolik ini dengan segenap hati, dan itu menurut penilaian saya mereka praktekkan akan tuntutan Tuhan ini. Nah, cuma sekarang yang menjadikan pertanyaan, kadang saya sering berdiskusi dengan gereja kita sendiri, mereka itu memang banyak berbuat baik, tapi ajarannya ini katanya yang belum tidak sesuai, bukan tidak sesuai, tidak menurut kepada keinginan Tuhan, seperti salah satunya memelihara hari Sabat. Ya, karena mereka memelihara hari Minggu. Tapi mereka juga kan pada umumnya tidak tahu bahwa hari Minggu itu sudah dibelokkan yang mestinya hari Sabat, hari Sabtu. Itu pertanyaan saya atau mohon keterangan. Yes. Bagaimana caranya kita bisa menjelaskan kepada mereka, atau bagaimana kita sendiri bisa mempraktekkan apa yang terbaik yang Tuhan inginkan dari kita. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kenal nama? Saya istrinya Johnny Lee, nama saya Susan. Oh, baru dengar Bu Susan. Oke, terima kasih. Saya temannya Cik Singgui. Oh ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Ya, dan pengamatan yang bagus ya. Banyak sekali orang Katolik yang baik, dan mereka adalah orang yang sungguh-sungguh sepenuh hati mau cari Tuhan. Betul. Saya punya banyak saudara Katolik juga. Dan saya punya teman-teman banyak yang Katolik juga. Mereka adalah orang-orang yang baik. Betul, setuju. Dan untuk kebaikan yang mereka lakukan tanpa pamrih, contoh yang bagus. Kita perlu tiru. Nah, apa kata Tuhan kepada umat Katolik yang oleh pemimpinnya dikasih ajaran yang salah? Mari Bu Susan boleh catat ayat ini. Wahyu 18 ayat 4 ya. Ini Tuhan yang berkata ya. Lalu aku mendengar suatu suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Oke, nanti pada suatu saat Tuhan akan menghimbau semua orang yang sudah tahu kebenaran, hai umatku. Nah, kata yang digunakan oleh Tuhan adalah umatku. Jadi mereka itu ya kebetulan di tempat yang salah. Tetapi Tuhan menyebutnya apa? Umatku. Kalimat itu manis sekali. Jadi kita tahu, banyak orang Katolik adalah umat Tuhan. Begitu Bu Susan. Iya. Ya, dan biar mereka mungkin belum mendengar suara gembala, berikan waktu. Ya, suatu hari gembala akan memanggil dombanya.
Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih untuk pelajarannya, bagus sekali Pak Buguan. Amin. Mudah dimengerti. Amin, amin. Amin. Silakan. Yang lain. Jadi saya harap mulai sekarang, janganlah saudara salah mengerti ya. Wahyu 13 tidak membicarakan gereja Katolik. Dia sedang menubuatkan Roma kepausan. Thank you. Sedikit penegasan. Silakan kalau ada komentar yang lain, pertanyaan, tambahan juga boleh. Kita terbuka ya belajar Alkitab. Kayaknya Pak Riki itu di chatting. Pak Riki. Kayaknya ada itu pertanyaan. Oke. Iya, Pak Riki ya. Saya baca ya. Nanti setelah itu Ibu Evelyn. Ya, silakan. Masing-masing orang akan dihakimi oleh terang yang mereka peroleh. Bagi mereka yang diberi terang yang besar, maka mereka juga akan dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Umat Katolik juga akan diselamatkan sesuai dengan terang yang mereka peroleh. Hanya bila orang yang sudah tahu itu salah, tapi dengan sengaja melanggar, maka akan dihukum. Nah, ini komentar ya. Oke. Terima kasih Pak Riki. Amin ya, kita aminkan ya. Sampai akhir hidupnya Martin Luther juga masih orang Katolik ya, jangan lupa ya. Oke. Iya. Ibu Evelyn itu, Ibu Evelyn. Iya. Ibu Evelyn, ya please. Iya. Kalau saya sih berpendapat karena waktu saya masih SMP, saya karena di sekolah Katolik, namanya sekolah Hati Kudus atau Raja Wali di Makassar. Itu untuk sebelum ujian, karena saya suka main-main, jadi saya punya oma bilang, kamu mesti, karena keluarga saya semua Katolik, oma saya juga, dia bilang, mama saya juga, dia bilang, sampai meninggalnya dia juga Katolik. Kamu harus masuk ke, oma saya selalu dipesenin kue, dia pintar sekali bikin kue sama suster-suster Belanda itu. Jadi suster Belanda bilang supaya cucumu enggak main-main aja, supaya bagus pelajarannya, masukkan asrama. Nah, di situ saya lihat praktek-prakteknya itu suster-suster itu kejam sekali. Kejam, saya sampai nangis, saya bilang, kenapa ada orang kayak begini? Ini orang bagaimana ini? Jadi mereka itu tanpa dipikir kalau hukum anak-anak itu keras sekali, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sampai akhirnya saya cerita, saya punya oma, saya bilang, saya nggak mau lagi. Kalau oma saya datang, saya mau pulang, ini apa-apaan ini gini. Terus, oh ya, oma saya sendiri nggak tahu. Baru saya tahu waktu saya di asrama itu. Jadi bukan soalnya orang Katolik itu ada yang baik, suka menolong, bukan. Tapi daripada dasarnya, ingat aja waktu di Irlandia, banyak sekali anak-anak kecil sampai sekarang ini masih dituntut sama pemerintah, sama rakyatnya itu, bahwa pada zaman tahun berapa itu waktu itu, 19 berapa itu kan orang-orang banyak yang susah, tidak bisa pelihara anaknya, dia bilang masukkan di situ, pada mati semua karena jahat benar suster-suster itu bukan saya bohong, tanya aja, saya punya teman-teman ada sekarang yang di Australia, di mana kita karena suruh belajar kita masuk situ, hukumannya aduh kebacut lah gitu. Cuci WC itu malam jam 2 disuruh bangun, ayo bangun cuci WC, padahal kan ada yang pembersih, kita mesti cuci sampai pagi, bagaimana mau belajar. Jadi itu juga di Irlandia begitu juga. Jadi kebanyakan kalau dilihat bagaimana mereka punya dasar-dasar, yang jadi suster pun tuh banyak yang menangis kan, dipaksa dengan orang tua. Mereka merasa hebat sekali kalau anaknya jadi suster gitu kan, nggak boleh kawin, nggak boleh apa, karena mereka tuh akhirnya depresif, jadi jahat kayak di Irland atau di mana-mana. Itu bukan saya menjelekkan, tapi saya juga pernah ngalamin itu di Makassar. Jadi saya pikir ya bukan berarti teman-teman juga saya ada Katolik, tapi
terlalu baik juga enggak. Saya punya teman juga dari Islam baik, dari Protestan juga ada yang baik sekali. Jadi itu bukan karena orang Katolik itu baik, tetapi di semua agama itu, tapi nggak ada kayak begitu anak-anak kecil itu disiksa gitu. Jadi itu aja yang saya mau ngomong. Terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih ya Bu Evelyn sudah diingatkan. Memang manusia nggak ada yang perlu dipuji-puji lah ya. Ada yang baik, ada yang buruk ya. Dan umumnya manusia ini banyak kelemahan. Baik. Jadi kita bukan bahas agamanya ya, tetapi kita tahu bahwa memang ada yang baik, tetapi tidak semua juga. Terima kasih. Apakah ada komentar atau pertanyaan lain? Bisa saya tambahkan? Ya, Bu Susan. Ini hanya pendapat saya karena pengalaman dan kebetulan saya banyak teman-teman pastor-pastor muda yang masih belajar untuk jadi pastor. Karena saya tinggal dekat Sang Agustin, di mana mereka itu diasramakan. Ini hanya karena kita berteman, jadi kita secara terbuka kadang ngobrol. Karena seperti tadi yang Ibu Evelyn katakan, saya kira suster-suster ini hanya karena pengaruh keadaan, sistem dari Katolik ini yang menuntut agar mereka tidak berkeluarga, artinya tidak boleh menikah lah ya. Jadi mereka itu secara psikis saya kira terpengaruh, jadi beban yang berat, jadi disalurkan kepada anak-anak kecil ini. Nah, yang terakhir, karena banyaknya kejadian anak kecil akhirnya ketahuan, kita bicara sama pastor-pastor muda ini. Apa mereka tidak bisa meminta pengubahan? Karena pastor-pastor muda ini juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan biologis. Jawaban mereka, saya sangat ini juga. Mereka sudah mengajukan permohonan, menulis surat, ini katanya ya, atau memohon agar pastor-pastor ini boleh untuk menikah di waktu akan datang. Jadi sistemnya diubahlah. Tapi ternyata katanya ditolak. Nah itu yang saya tahu. Saya kira itu ya, pengaruhnya besar sekali kepada kita semua, apalagi kita sebagai manusia biasa. Kebutuhan biologis kalau tidak dipenuhi, jadinya yaitu anak-anak kecil ini kasihan. Dan mereka sendiri juga banyak ceritanya kita semua udah tahu antara pastor-pastor dengan suster-suster ini. Maaf ya, itulah salah satunya. Sistemnya yang saya pikir disalahgunakan. Tuhan itu maunya yang baik, tapi sistemnya disalahgunakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Susan. Oke, kita tunggu komentar, pertanyaan. Dari Medan, apakah ada pertanyaan? Dari Pak Edi, apakah ada komentar? Atau dari Bali barangkali? Boleh tanya Pak Boguan? Malam Pak. Hai, malam Pak Daud. Ya, tadi sudah pelajaran kita sudah sampai ayat ke-18 ya Pak ya? Bukan, sampai ayat ke-10. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Oke. Nantilah minggu depan aja kalau gitu kita tanya. Oh, oke. Oke lah Pak, bagus Pak hari ini Pak. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Silakan yang lain. Tadi bukannya Bu Grace mau bertanya, Grace bawah? Silakan Bu Grace. Oh enggak. Boguan, saya dulu bertanya. Pak Togu, senang dengar suara Pak Togu semoga lagi. kita sehat-sehat semua ya masa Amin. COVID. Amin. Semoga kita tidak bosan-bosannya tinggal di rumah. Gini Boguan, itu tadi kan perkembangan gereja pada saat ini yang suka mujizat, salah satu yang Boguan katakan, atau perasaan ritual, dan kalau kita
kesuksesan dan makmur itulah yang diberkati. Tapi kalau kita lihat ini Pak Buguan, kisah para rasul 8, ini itu kan ceritanya kan tentang si Simon ya pada saat itu penyihir ya. Kalau kita baca dari ayat 9 ya, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir. Tapi kepada Filipus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah di ayat 12 dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Tapi di sini kalau saya pahami pada ayat 13-nya, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar yang terjadi. Ini kaitannya gimana nih Pak Boguan nih? Kaitan dengan mujizat seperti yang apakah ini mendasari iman Kristen pada saat ini? Mujizat-mujizat itu sangat penting. Karena mungkin dipulihkan atau diberikan sesuatu yang nggak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan. Apakah pemahaman mujizat ini berbeda dengan mujizat pada masa Kristus gitu kira-kira Boguan? Itu sementara dulu Boguan. Bagus Pak Togu. Terima kasih. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa mujizat bukan iman. Mujizat bukan dasar iman. Tetapi Tuhan memberikan mujizat untuk meneguhkan iman. Ya, jadi bukti itu menyusul. Contoh, saya percaya ayah saya, ibu saya adalah orang tua saya. Waktu saya kecil, saya percaya dengan iman. Mereka bilang apa, saya percaya. Setelah saya besar, waktu saya mendaftar ke sekolah, saya lihat akte lahir saya lihat, oh memang mereka orang tua saya di surat lahir. Jadi bukti itu saya dapat belakangan kan, setelah saya bisa membaca. Nah, jadi bukti Alkitab prinsipnya begini. Iman itu adalah yang Tuhan suka ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 5 Tuhan, tanpa iman orang tidak bisa berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan paling suka kalau orang percayanya itu tulus ya. Tanpa bukti. Tetapi Tuhan tidak pernah meminta kita untuk percaya buta. Dia akan memberikan buktinya kemudian. Nah, itulah iman yang sejati. Tetapi sekarang ya terbalik. Orang mau bukti dulu baru saya percaya. Kasih contoh, kasih fakta, baru saya percaya. Itu sebabnya kenapa mujizat itu orang selalu kayak minum air garam, ketagihan. Mana mujizat, mana mujizat, mana mujizat. Selama mujizat itu tidak muncul, imannya langsung kempes. Dan orang-orang ini menjadi manja dalam iman ya. Mereka itu kalau nggak ada mujizat rasanya imannya tuh jadi hilang. Dan Tuhan tidak suka yang begitu. Kalau mujizat adalah dasar iman, orang Yahudi, orang Israel yang keluar dari Mesir, semuanya pasti akan masuk ke Kanaan. Semuanya. Karena terlalu mujizat selama 40 tahun di padang belantara, bukan? Kita baca di Alkitab ya. Nggak ada di antara kita yang pernah lihat laut dibelah. Dan Tuhan memang belah laut cuma sekali juga. Nggak pernah dia ulang lagi. Ya, belakangan waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, sungai dibendung, ya, bukan dibelah ya. Jadi Tuhan tidak selalu melakukan mujizat yang sama. Jadi kalau mujizat adalah dasar iman, orang Yahudi pasti akan selamat. Tetapi apa yang Paulus tulis di Ibrani 3:19, kenapa orang Israel tidak sampai ke Kanaan? Karena kurang iman. Bukan karena kurang mujizat. Oke? Jadi kita mesti clear ini ya. Mujizat bisa terjadi, tetapi itu bukan dasar iman. Itu untuk menguatkan iman. Kalau orang tanpa lihat mujizat, imannya tetap kuat, itulah iman yang paling unggul, paling sejati. Contoh, di Alkitab ada orang bernama Yohanes Pembaptis. Seumur hidupnya nggak pernah lihat mujizat. Nggak pernah. Waktu dia mati kepalanya dipancung, tidak terjadi mujizat. Dibesuk juga oleh Yesus, tidak. Tapi dia tetap percaya. Itulah iman yang sejati. Jadi saya harap ini cukup jelas ya. Orang Kristen sekarang udah kebolak-balik ya. Mujizat
adalah bukti iman. Salah. Dan bukan ajaran Alkitab. Terus tadi itu sebabnya waktu Yesus diminta oleh orang Israel, tunjukkan bukti bahwa engkau ini Mesias. Yesus bilang, enggak, saya nggak akan kasih bukti selain bukti Nabi Yona, tanda Nabi Yunus. Ya, 3 hari di perut bumi. Ya, itu saja. Dia bilang, saya nggak akan kasih mujizat lagi sama kamu. Jadi orang Yahudi ini haus mujizat. Kalau ada mujizat baru mau percaya. Yesus bilang, enggak, saya nggak kasih mujizat lagi sama kamu. Oke? Jadi orang Kristen jangan haus mujizat dan jangan mendasarkan iman atas mujizat dan jangan mengukur kebenaran suatu gereja atau kebenaran ajaran dengan mujizat. Kita akan pasti tertipu. Nah, bagaimana dengan tadi perasaan ya, doa macam-macam ya. Ya, saya ingin mengingatkan orang Kristen sekarang, orang Kristen juga haus pengalaman berdoa. Ya, berdoa semalam suntuk, berdoa teriak-teriak, berdoa di kamar gelap. Saya mau ingatkan teman-teman semua, nggak apa-apa berdoa di kamar gelap. Tapi jangan jadikan itu sebagai sarana untuk bertemu Tuhan. Karena Tuhan tidak ada hanya di gelap. Tuhan mau diterang, Jadi kita berdoa jangan tergantung perasaan kita. Kalau kita berdoa, ya kata Yesus, Bapamu yang di tempat tidak kelihatan akan mendengarnya. Jadi kita berdoa dengan percaya bahwa Dia mendengar. Dan sekarang orang Kristen suka berdoa lama sekali di perkumpulan umum. Itu tidak tepat. Yesus bilang kalau kamu mau berdoa, maksudnya berdoa serius dan lama, masuklah ke kamarmu dan kunci, tutup pintumu. Ya, jadi berbicara kepada Bapamu yang di surga. Jadi doa umum janganlah panjang-panjang, dan ini semua telah ditiru oleh orang-orang Kristen, dan semua ini adalah tradisi dari ajaran Roma Kepausan. Hati-hati ya. Oke, Pak Togu, thank you ya. Bu Guan, selanjutnya, yes. Artinya kan mungkin kita hampir semua yang ada di sini pemahaman tentang iman ini. Ini kan agak sulit. Iman ini apakah kita supaya terlepas dari penderitaan atau iman ini akan kita mendapatkan kehidupan yang kekal? Itu bagaimana kita memahaminya itu, Bu Guan? Karena kadang-kadang kita kan berdoa, mungkin ya kita hampir semua, bagaimana kita melepas dari permasalahan atau kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau kita lihat tadi itu, nggak ada sesuatu tanda-tanda yang seperti mujizat itu tadi. Ini kan seolah-olah iman ini diuji hanya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Apa gitu kira-kira, bukan? Apa bukan yang kehidupan di dunia ini? Oke. Bagus Pak Togu, pertanyaannya saya suka. Iman ini tujuannya untuk apa ya kira-kira ya? Apakah gunanya? Baik. Iman itu boleh kita ilustrasikan seperti cinta, ya, tanpa pamrih. Cinta. Bukan karena mau cari keuntungan, ya. Kalau mau cari keuntungan itu namanya egois ya. Jadi cinta itu rela berkorban apa saja, mau untung mau rugi, saya tetap cinta. Begitu kan kita sama anak kan? Kalau kita cinta sama anak, apakah kita punya baju atau tidak punya baju, kita tetap pentingkan anak kan? Apakah anak ini nanti besar, dia hormat sama saya, dia pelihara hidup saya waktu saya tua, kita nggak tahu. Tapi kita nggak ada motif itu. Seandainya dia juga tidak hormat sama saya, seandainya. Waktu kecil juga saya pelihara kan, itu cinta. Jadi saya boleh ibaratkan iman itu seperti cinta. Kita cinta mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Kita percaya sama omongan Dia, bahwa Tuhan itu baik. Dia pasti punya rencana yang baik buat saya. Jadi saya jatuh cinta sama firman-Nya. Jadi bukan karena saya pengen masuk surga. Justru kalau orang yang pengen masuk surga itu sebenarnya bukan iman, itu cari keuntungan namanya ya. Surga itu hanya bonus lah, upah ya. Macam kita kalau sayang sama anak,
Ternyata setelah dia dewasa, kita tua, dia kirim makanan, dia urus kita waktu kita sakit, langsung kita merasa bersyukur ya. Aduh, syukur sekali, baik sekali ini anak ya. Jadi itu adalah imbalan yang ya kita tidak tuntut, tetapi kita sukacita kalau mereka berikan ya, bonus itu. Oke. Bonus ya. Bonus. Nah, jadi iman itu hasilnya seringkali bisa untung, bisa buntung, bisa rugi. Ya, kalau Pak Togu baca Ibrani 11, ya, karena iman maka Habel mati, karena iman maka Abraham pergi, karena iman maka Musa meninggalkan Mesir, nggak mau disebut anak raja. Jadi rugi dia. Karena iman ada yang kepalanya putus, ada iman seperti Yusuf jadi raja di Mesir. Jadi karena iman ada yang untung, ada yang rugi. Begitu juga kan kita karena cinta menikah, ada yang untung, ada yang rugi ya. Gak ada yang drown, bukan? Gak ada yang drown. Apa? Gak ada yang seri. Nggak ada yang seri ya. Jadi saya harap jangan ada yang menyesal menikah ya. Ini karena cinta jangan pernah menyesal. Biar rugi nggak apa-apa. Itu namanya cinta. Begitu juga kita ikut Tuhan, Pak Togu. Iya Bu. Buat ada satu ayat yang agak membingungkan saya ini. Oke. Kisah Para Rasul 8 ayat 16 ya. Ya. Jadi pada saat itu orang Samaria ya, yang katanya situ mengutus Petrus dan Yohanes, itu saya baca dari mulai 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini maksudnya gimana nih, Bu Guan? Oke. Bagaimana? Ini soalnya kayak seolah-olah di compare ya, diperbanding antara Roh Kudus belum turun karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itu apakah ada urutan-urutan atau memang klasifikasinya berbeda? Apa ada dibaptis berbeda itu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dengan dibaptis dengan Roh Kudus? Oke. Gimana pemahaman itu, Bu Guan? Ya, bagus. Terima kasih pertanyaannya. Saya tadi membuka King James Version untuk Kisah 8 ayat 16 diberi tanda kurung. Nanti saya akan selidiki. Kemungkinan ini adalah keterangan tambahan yang tidak ada di teks aslinya. Yeah. Ya. Tetapi keterangannya juga tetap benar lah, boleh diterima lah. Jadi tidak salah. Itu sebabnya diberi tanda kurung di dalam King James Version ya untuk ayat 16 ya. Oke. Nah, Yesus mengatakan soal ini baptisan ya, dalam Yohanes 3, kamu ya, kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu nggak bisa masuk surga. Dan syarat dilahirkan baru, kata Yesus dalam Yohanes 3 ayat 5 adalah apa? Kamu harus lahir dari air dan dari roh. Dua prinsip ya. Apa artinya lahir dari air? Ya, dalam Matius 3 dikatakan air adalah bukti pertobatan. Jadi syarat masuk surga adalah orang harus lahir baru. Dan apa artinya lahir baru? Nomor 1, bertobat. Jadi baptisan air adalah baptisan pertobatan. Yang kedua, dibaptis oleh roh. Apa artinya dibaptis oleh roh? Artinya dicelupkan dalam roh. Hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus ya. Jadi pikirannya yang dibaptis. Paulus di dalam Galatia 5 ayat 16 dan seterusnya bilang soal buah-buah roh, kan dia bilang kan, siapa yang hidup dikendalikan oleh daging, dia adalah hidup oleh daging. Siapa yang hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, dia adalah dia hidup oleh roh. Dan orang ini akan mempunyai buah roh, kata Paulus. Jadi kita simpulkan begini. Apa syarat masuk surga? 1, bertobat. Yang kedua, hidupnya berubah. Pikirannya berubah.
dipimpin oleh Roh setiap hari, baru bisa masuk surga. Begitu kata Yesus, Pak Togu. Iya. Ya, Berarti pemahamannya ini dibaptis dalam nama Tuhan Yesus itu baptis air. Oh, itu ya. Iya. Baptis air. Terakhir nih, Bu Guan. Yes. Jadi apakah yang beriman itu harus dibaptis dulu? Apa bagaimana itu, Bu Guan? Apakah orang yang tidak dibaptis bisa beriman? Oke. Orang beriman apakah harus dibaptis ya? Ya. Iya, terima kasih. Saya coba terangkan dengan yang saya bisa mengerti dari pertanyaan ini. Orang beriman itu yang Tuhan minta adalah bertobat. Ya. Tuhan panggil kita untuk kan arti nama Yesus ya Matius 1 ayat 21 adalah menyelamatkan umatnya keluar dari dosa. Dan Petrus juga bilang kan, ya dia yang membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi pengalaman keluar dari gelap kepada terang adalah perintah Yesus. Oke, keluar dari kegelapan nenek moyang kita. Jadi kalau kita percaya ayat itu, tentu saja kita mau dibaptis kan. Jadi orang beriman harus menunjukkan pertobatan, harus. Ya. Jadi iman akan menghasilkan pertobatan. Begitu Pak Togu. Jadi apakah orang beriman harus dibaptis? Kalimat yang benarnya adalah orang beriman harus bertobat. Dan bagaimana bukti orang bertobat? Ya dibaptis. Tapi kalau dibalik ya, apakah semua orang yang dibaptis bertobat? Bagaimana Pak Togu? Belum tentu juga. Belum tentu. Ya. Jadi jangan dibolak-balik ya. Ya. Karena kan ada juga firman yang mengatakan yang menyelamatkan kamu kan iman gitu ya, Bu Guan ya? Betul. Iman kepada Yesus Kristus. Berarti kan itu percikan-percikan tuh ritual-ritual aja tuh seperti yang kita bicarakan tadi yang tepat sekali. Tepat sekali. Di dalam air tidak ada keselamatan ya. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tetapi upacara itu hanya untuk menunjukkan kepada manusia lain bahwa kita bertobat. Ya, macam pernikahan juga Pak Togu. Ya, kita boleh nggak menikah misalnya artinya di sawah atau di rumah, boleh kan? Boleh. Boleh nggak tanpa pendeta tumpang tangan? Nah, itu belum tahu. Mungkin kalau lagi COVID, bolehlah pendeta pakai Zoom ya. Berkati. Jadi itu hanya ritual. Tetapi yang memberkati pernikahan sesungguhnya bukan pendeta, tetapi adalah Tuhan menggunakan pendeta untuk upacaranya. Jadi yang suci itu bukan upacaranya. Yang suci adalah Tuhannya. Kalau Tuhan hadir, Tuhan merestui, itu semua suci. Boleh begitu ya Pak Togu ya? Terima kasih banyak, Bu Guan. Terima kasih. Dan untuk itu, saya ingin mengingatkan kita semua, ingat ya, mungkin kita pernah dibaptis dengan air, sekarang yang belum kita alami adalah baptisan Roh Kudus. Ya. Dan itu artinya hidup kita dipenuhi tiap hari dengan perintah Allah. Itu namanya hidup oleh Roh Kudus. Oke, siapa yang mau bertanya? Bapak Gubuan. Halo, Pak Riki ya? Saya kan suka nonton di YouTube ya. Lihat itu diskusi-diskusi teologi ya. Dari gereja-gereja reform, dari baptis injili, baptis fundamental. Itu kan pengajaran itu bagus-bagus dan memang dosen-dosen ini yang ngasih pengajaran itu kan kebanyakan dosen-dosen teologi ya tuh. Ada Pastor M. Sagala, tapi dari apa? Gereja Injili punya ya, bukan M. Sagala punya pendeta kita, bukan. Terus ada pendeta Stephen Tong. Memang pengajarannya bagus-bagus. Semalam saya nonton ada live, ada dari gereja baptis fundamental. Ternyata waktu saya ikut dia punya itu live itu, dia tuh sering masuk, dia udah pelajari semua pengajaran Advent tuh. Dia bilang kesaksiannya, saya udah belajar semua pelajaran Advent tuh.
Dia kutip yang bahasa-bahasa Inggris punya tuh dari konferensi punya dia. Pokoknya dia ini kuasai semua. Terus dia akan live tentang ini hari Sabat ya, hari Minggu dan hari Sabat. Saya ikutin terus tuh. Terus dia memang ayat-ayat yang dia ambil tuh kan, kalau orang yang awam pasti ya setuju dengan dia punya itu ya. Dia punya pengajaran ya. Karena dia ambil kan gitu kisah mengenai apa rasul-rasul berkumpul pada setiap hari pertama minggu itu memecah-mecahkan roti, dan ada ayat-ayat banyak lagi yang dia ambil. Terus dia pokoknya dia bahas semua tentang itu. Kenapa kita berbakti pada hari Minggu? Akhirnya pokoknya ujung-ujungnya dia bilang Advent itu sesat. Terus saya ikut lagi dia punya pengajaran lagi. Dia bilang Advent itu nggak percaya neraka kan? Neraka tuh untuk Advent tuh nggak ada. Ternyata pengajaran itu dia punya pengajaran itu dibantah sama saya udah nonton, dibantah oleh Pendeta Kuntaraf. Mungkin ada yang pernah lihat ya, pernah nonton di YouTube. Pendeta Kuntaraf bantah itu bahwa Advent memang percaya ada neraka, tapi siksaan kekal itu tidak ada, siksaan selama-lamanya itu tidak ada. Saya masuk di chatting dia si pendeta dari baptis itu yang fundamental itu, saya jelasin ya saya dapat yang saya ketahui ya tentang doktrin kita ya. Tapi dia nggak balas. Ada berapa ini ya penjelasan yang saya kasih ke dia, tapi dia nggak balas. Saya punya komen di dia punya itu channelnya tuh. Maksud saya begini, sekarang kan kita dengan mudah nih dapat pengajaran-pengajaran dari YouTube ya. Kalau anak-anak muda Advent basicnya nggak kuat, pasti kita bisa terpengaruh. Karena ajaran-ajaran yang mereka itu mereka ajarkan di YouTube itu memang Alkitabiah, dan memang yang ngajar itu dosen-dosen teologi yang pintar-pintar. Ada yang tempatan Amerika, tempatan Belanda, ada pendeta MYM, pendeta siapa lagi tuh ya, Deki siapa itu. Dia kalau bahas Alkitab tuh saya bilang wah ini pendeta-pendeta Advent juga kalah nih. Dia tahu semua. Dia kutip dari sejarah-sejarah gereja semua, dia kuasai semua tuh. Deki orang Kupang itu. Dan saya kagum. Kagum dengan dia punya pengajaran, masih muda orangnya, dia dosen teologi di Batam. Pengajarannya memang sangat bagus, sangat Alkitabiah. Maksud saya kalau kita orang Advent basicnya nggak kuat, kita bisa terpengaruh sama ajaran-ajaran itu, karena memang mereka sangat pintar dan Alkitabiah mereka punya itu. Ya cuma mungkin untuk masalah Sabat aja mungkin ya yang bertentangan dengan kita ya, masalah Sabat, terus itu yang dibahas sama yang gereja baptis fundamental tentang siksaan kekal di api neraka itu kan dia kan tentang Advent tuh. Mungkin kita beda-beda di situ, tapi pengajaran-pengajaran yang lain di luar itu memang sangat Alkitabiah dan dosen-dosennya sangat pintar. Kalau kita nggak kuat, kita nggak kayak Pak Yobuguan gini kan sering kasih pengajaran ini kan tentang kita punya pengajaran Advent kan, kita bisa ini kan ditambah kuat gitulah untuk menangkal serangan-serangan dari luar. Yang memang kalau kita nggak kuat kita bisa ini juga terpengaruh. Tapi kalau pengajaran-pengajaran di luar yang lain saya terima betul, memang paling bagus, mereka punya ajarannya bagus. Dari gereja-gereja Injili, baptis fundamental itu bagus. Hanya kita beda paling ada beberapa hal yang berbeda di doktrin kita ya. Ada berapa mungkin saya lihat mungkin ada sekitar 5 lah. Kekekalan jiwa, makanan, hari Sabat, terus masalah apa lagi ya. Yang mungkin agak beda-beda sedikit, tapi yang lain sih mereka bagus. Nah, gitu aja. Terima kasih. Ya. Oke, Pak Rigi, terima kasih komentarnya. Perlu saya ingatkan juga bahwa ini forum umum, jadi kita tidak menyebut nama-nama kelompok. Ya. Tanpa menyinggung ya. Ya. Tapi yang tadi diungkapkan adalah hal-hal yang umum ya. Oke, Pak Rigi. Baik. Saya cuma mau kasih tambahan untuk yang Pak Rigi sampaikan adalah Paulus bilang dalam 1 Tesalonika 5:21 dikatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Oke. Itu adalah nasihat Paulus yang perlu kita pegang ya. Jadi jangan dengar A, dengar B ya. Tadi saya dibilang ini saya mengajarkan doktrin Advent ya. Saya lebih suka menyebut saya mengajarkan Alkitab. Ya, saya lebih suka. Karena kadang-kadang saya bisa juga bertentangan dengan gereja tertentu. Bahkan mungkin gereja saya. Ya. Malam ini saya sedikit kasih protes tentang doa ACTS. Dan itu terjadi di gereja saya. So, apa yang kita pelajari adalah doktrin Alkitab, dan ingat Paulus bilang,
selidiki segala sesuatu dan pegang yang benar. Mau Karena tanya, doa ACTS itu apa, Pak Bukuan? Saya mau tahu tuh, doa ACTS itu apa maksudnya? doa yang dibagi dalam 4 tahap, di tengahnya diselingi dengan lagu. Oh, Ya, iya, iya. kadang doanya dilakukan di kamar gelap, kadang berdoanya diiringi musik. Ya, Iya. tujuannya untuk menimbulkan efek khusyuk. Hening. Khusyuk. Oke. Terima kasih ya, Riki. Iya, ya. Ibu Laulita. Silakan Bu Laulita. Saya sudah menulis karena takut telat. Saya sudah tulis yang mau saya tambah. Saya cuma mau nambah. Terkait pertanyaan Gu tadi tentang mujizat ya. Iman dan mujizat gitu ya. Kalau menurut saya sih mujizat itu sudah terjadi hari dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Jadi, tidak usah menunggu mujizat spektakuler untuk membuktikan kita kepada Tuhan. Jadi ya melalui oksigen yang banyak biasa kita ini, melalui bisa buka mata sehari, kita bisa pelajari secara sains apa peredaran darah segalanya untuk organ-organ tubuh. Tapi menurut itunya terselami dengan itu adalah mujizat spektakuler. Bisa kita rasakan Tuhan setiap. Jadi kita mujizat spektakuler untuk setiap hari ada spektakuler dan sehingga tidak menunggu melemahkan, menunggu mujizat dari akhirnya iman kita gitu ya. Hal setiap hari kita sadari ada mujizat yang kita dalami akan terpikirkan gitu. Yes. Terima kasih. Kesimpulan yang baik sekali Bu Laulita. Ya. Oke. Oh ya, saya tambahkan sedikit. Kenapa orang Israel digigit ular waktu Tuhan keluarkan ular di padang belantara sampai mereka banyak yang mati? Karena setiap hari selamat, mereka pikir ini biasa, bukan mujizat. Padahal hidup di padang belantara 40 tahun, tidak pernah kena penyakit, tidak pernah digigit ular, itu adalah perlindungan Tuhan. Jadi karena mereka mulai merasa bahwa Tuhan itu seperti nggak ada, mujizat udah nggak ada. Sebab mujizat yang mereka lihat yaitu tiang api dan payung awan itu setiap hari, karena terjadi setiap hari, orang mulai nggak merasa itu sebagai mujizat ya. Jadi pengen yang aneh-aneh. Itu sebabnya Tuhan kasih ular untuk gigit orang Israel supaya mereka kembali lagi beriman kepada Tuhan. Jadi kesimpulan Bu Laulita betul sekali ya. Seringkali mujizat yang terjadi hidup kita bisa bernafas itu kan mujizat Tuhan. Tetapi kita juga nggak menghargai. Kita pengen mujizat yang lebih aneh lagi ya. Bagus. Setuju. Terima kasih Bu Laulita. Terima kasih Pak Yogan. Terima kasih. Ini dari Ibu Togu. Saya Bu Togu, Pak, anak-anak muda sekarang suka bergereja di gereja karismatik. Sekarang sangat banyak gereja karismatik. Generasi muda mayoritas sekarang bilang, istilah mereka saya bertumbuh di gereja karismatik. Dan kata mereka, gereja harus ada pembaruan, mengikuti perkembangan zaman. Oke, terus udah selesai? Iya, itu aja. Iya. Waduh, ya terima kasih ya Bu Togu ya, orang muda pendapat begitu ya. Ya, itu pendapat kita dengarkan saja. Nah, kata mengikuti perkembangan zaman, kalau dalam hal iman kita mengikuti firman Tuhan, bukan mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kemudian katanya di gereja ini saya bertumbuh. Iya. Ya, kita bisa menghargai, tetapi mungkin ada salah satu peserta saya di sini juga
yang juga banyak ikut dan pernah lihat mujizat, tapi suatu hari dia merasa, ya gitu-gitu aja lah, dan merasa hambar. Dia mau cari kebenaran yang lebih dalam. Jadi itu sebabnya dia belajar Alkitab, dan waktu dia ketemu ya Alkitab, bukan hanya nyanyi, puji, mujizat ya, dan dia baca firman Tuhan, hatinya menemukan cahaya. Jadi dia berbahagia. Baik, ya orang muda kita, kenapa mereka tertarik hal-hal yang spektakuler dan merasa bertumbuh di situ? Karena memang enak, harus kita akui bahwa yang begitu-begitu tuh gurih ya. Anak-anak kalau dikasih kentang rebus sama kentang goreng McDonald, kira-kira lebih enak yang mana ini ya? Mungkin yang kentang goreng ya, gurih, renyah. Tetapi kalau dimakan terlalu sering, belum tentu sehat. Jadi yang kita pelajari Alkitab ini mungkin bagi sebagian orang seperti kentang rebus ya. Tapi kita yang tiap hari makan kentang rebus dan belajar mensyukuri, lama-lama enak juga makan kentang rebus. Baik, jadi jangan ikut perasaan, ya, ikuti saja firman Tuhan. Bu Togu, doakan orang muda kita ya. Dari Pak Budi, maaf ya, Pak Budi. Sementara ini hampir seluruh umat beragama di dunia begitu mengagumi dengan figur seorang paus karena kepribadiannya yang penuh kasih dan rendah hati. Lalu di manakah kiranya letak kesalahan seorang paus sebagai pemimpin gereja Katolik menurut Pak Buguan dikaitkan dengan nubuatan yang terdapat di Alkitab? Oke. Terima kasih Pak Budi. Kita tadi sudah belajar ciri-cirinya. Alkitab menyebutkan bahwa paus dulu menganiaya orang Kristen. Dan di berita dia sudah menyatakan maaf untuk sejarah yang lalu. Jadi kita kalau baca sejarah, ya kita tahu bahwa Martin Luther mau dibunuh, orang yang terjemahkan Alkitab itu dibakar, dan itu benar terjadi. Alat-alat penyiksaan yang pernah kepausan buat, sampai sekarang masih disimpan di Museum London. Yaitu alat untuk menggencet tulang tangan supaya orang mengingkari imannya. Ada alat untuk menarik tubuh manusia dengan kuda supaya patah tubuhnya. Ya, tujuannya apa? Supaya dia meninggalkan iman Protestan. Ini adalah kejahatan yang dicatat oleh sejarah dan yang diramalkan oleh Alkitab. Jadi ini adalah dosa-dosa masa lalu. Kalau orang bilang dia baik hati, itu sekarang. Ya, dia baik hati. Tetapi pada zaman dahulu, dia adalah seorang pemimpin yang keras. Itu terbukti dari sejarah ya. Dan banyak juga ya, seperti melarang orang kawin, itu juga adalah bagian yang lain ya. Kemudian, oke. Nah sekarang Pak Budi mengadakan pengamatan, yaitu di mana letak kesalahannya kan sekarang baik hati. Iya, seperti tadi kita katakan bahwa kebaikannya baik, tetapi yang Tuhan minta juga adalah benar ya, bukan baik saja. Ya, jadi harus baik dan benar juga. Jadi, oke, Paus sekarang baik dan rendah hati. Itu adalah kelihatannya ya. Tapi kita juga percaya bahwa dia banyak berbuat baik. Yang Alkitab mau katakan kepada kita adalah dia dulunya kejam, pernah terluka. Oh ya, dia kenapa pernah ditangkap oleh Jenderal Berthier waktu revolusi Prancis? Hidupnya terlalu mewah. Kalau Pak Budi belajar sejarah, misalnya buka di internet, itu gedung Basilika Santo Peter, tempat di mana sekarang Paus berada, itu uang dibangun dengan hasil memeras
membohongi umat. Bagaimana caranya? Ya, dibilang bahwa ya kamu harus memberi lebih supaya bisa masuk surga. Kemudian ya kamu harus ya mengorbankan hartamu untuk menolong orang-orang tua yang kita mati supaya mereka bisa melewati api penyucian dan masuk surga. Jadi Basilika Santo Peter dibangun atas uang memeras jemaat. Dan itu adalah kejahatan masa lalu. Kenapa Alkitab bilang ini sama kita? Supaya kita jangan menilai secara tidak seimbang. Ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa nanti dia akan sembuh dan seluruh dunia akan kagum sama dia. Mungkin kagum sama kebaikannya dan mengikuti dia. Dan orang akan berkata, apa salahnya dia? Mari kita ikut dia. Dan Alkitab mengamarkan begini, dulu dia tidak baik, sekarang kelihatan baik. Jangan kagum-kagum amat. Pelajari Alkitab, kembali kepada iman yang sejati, yaitu Alkitab. Jadi begitu Pak Budi. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Budi ya. Thank you. Baik, saya kira waktunya cukup. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Pendeta Tawaris untuk ditutup. Thank you. Ya, terima kasih banyak Pak Yobuguan. Terima kasih juga buat saudara-saudara kami yang sudah bertanya dan memberikan tambahan pada malam hari ini. Kita tutup proses belajar.